Assalamualaikum, buat subscriber setia saya, semoga kamu selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biografi salah satu band terbaik di Indonesia, yaitu Noah. Sebelum kita mulai, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe dulu channel ini. Pastikan kamu aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau kamu penggemar Noah Band, mestinya sudah tidak asing dengan biografi dan nama Peter Pan yang dipakai Ariel CS sejak tahun 2000 sampai 2009. Sebagai sahabat Noah, kamu perlu mengetahuinya karena perjalanan karir band ini tidak dapat dipisahkan dari profil dan biodata Peter Pan. Peter Pan memulai karir dengan tampil dari kafe ke kafe, kemudian berhasil debut secara profesional setelah terlibat dalam album kompilasi Kisah 2002 Malam, 2002. Lewat album tersebut, mereka hadir mengenalkan single bertajuk Mimpi yang Sempurna yang langsung melambungkan nama band. Sukses lewat single Mimpi yang Sempurna, band beranggotakan 6 orang ini memberanikan diri mengeluarkan album perdana yang diberi judul Taman Langit pada tahun 2003. Seketika itulah nama band ini melambung dan mulai mempunyai penggemar yang tak sedikit jumlahnya dari seluruh Indonesia. Sayangnya, ketenaran mereka pernah memudar lantaran ditinggalkan 2 orang personel, yaitu Andika Naliputra dan Indra yang dipecat oleh pihak manajemen. Pemecatan keduanya membuat keempat anggota tersisa, yakni Ariel, Uki, Reza, dan Lukman harus melepaskan nama Peter Pan. Akibatnya, band ini sempat melanjutkan karir tanpa menyandang nama apapun. Ditambah lagi, sang vokalis, Ariel juga terlibat dalam kasus video asusila yang memaksanya harus meninggalkan band untuk sementara waktu. Begitu Ariel keluar dari bui, para personel berkumpul lagi untuk mengumumkan nama baru, Noah. Dengan nama inilah mereka seolah mengulang kembali kejayaan masa lalu dengan menyuguhkan karya-karya baru dan mendaur ulang lagu lawas. Kamu mungkin sudah tak sabar untuk segera tahu bagaimana biografi Noah yang penuh dengan lika-liku. Daripada penasaran, simak profil dan biodata Noah selengkapnya dalam video ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, Ariel sebagai vokalis. Pemilik nama asli Nazril Irham ini tak pernah lepas dari eksistensinya sebagai vokalis Noah. Pria yang akrab disapa Ariel ini lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, tanggal 16 September tahun 1981. Selain sebagai vokalis, ia juga banyak berperan dalam penciptaan lagu-lagu Noah. Beberapa lagu hasil karyanya antara lain Semua Tentang Kita, Ada Apa Denganmu, Di Balik Awan, hingga Menghapus Jejakmu yang ngehits di era Peter Pan, tahun 2003 sampai tahun 2006. Juga ada lagu lain gubahannya yang dirilis setelah berganti nama menjadi Noah, sejak 2012, yaitu Raja Negeriku, Ini Cinta, Jika Engkau, dan masih banyak lagi. Bukan hanya piawai dalam bernyanyi dan mencipta lagu, Ariel juga pandai dalam hal seni peran. Berkat kemampuannya, ia pernah dipercaya memerankan karakter bernama Arai dalam film Sang Pemimpi pada tahun 2009 yang juga dibintangi aktor kenamaan Lukman Sardi. Selain film, pelantun lagu yang terdalam itu juga sempat menjajal peran di layar kaca. Salah satunya saat ia muncul sebagai cameo di mini-seri komedi bertajuk Tetangga Masa Gitu pada tahun 2015 yang dibintangi Dwi Sasono dan Sofia Latjuba. Yang kedua, Lukman sebagai gitaris. Biografi gitaris Noah yang satu ini juga tidak boleh kamu lewatkan. Siapa lagi kalau bukan Lukman Hakim? Lukman lahir di Cianjur, tanggal 30 Desember tahun 1975, dari pasangan Eman Sulaiman dan Is Martini. Ia bergabung dengan grup musik Peter Pan sejak tahun 2000. Meski begitu, Lukman sendiri sudah mulai ngeband sejak duduk di bangku SMP. Kala itu, saking asyiknya ngeband, ia bahkan sampai pernah tidak naik kelas. Namun, rupanya ia tak kapok dan kembali bergabung dengan sebuah band saat masuk SMA.
Ketika itulah ia direkrut menjadi gitaris dari band Laras yang kerap tampil membawakan lagu-lagu milik Scorpions hingga Bon Jovi. Sayangnya, aksi Lukman bersama band tersebut tidak berlangsung lama karena ia memutuskan keluar di tahun 1990. Di masa-masa vakum ngeband, Lukman dipertemukan dengan Ariel. Ia mendengar suara merdu Boril sewaktu nongkrong di rumah seorang temannya di dekat SMA 23 Bandung, tempat Ariel bersekolah. Lewat sang adik yang satu sekolah dengan Ariel, Lukman akhirnya berkesempatan mengenal pria yang 6 tahun lebih muda darinya itu. Perkenalan keduanya berlanjut saat kembali dipertemukan dalam band Topi. Bisa dibilang, band inilah yang menjadi asal mula lahirnya Peter Pan, meskipun sempat vakum, nyaris bubar, hingga bongkar pasang personel. Yang ketiga, David sebagai keyboardis. David Kurnia Albert merupakan personel terakhir Noah yang perlu kamu ketahui profil dan biodata dirinya. Pria kelahiran Bandung, tanggal 11 Juli tahun 1981 ini resmi menjadi personel Noah pada tahun 2008. Ia sudah menjadi pemain keyboard pengganti pasca keluarnya Andika di tahun 2006. Akan tetapi, baru ditetapkan sebagai anggota tetap bersamaan dengan perilisan album kompilasi, sebuah cerita pada tahun 2008 yang merupakan karya terakhir Ariel CS memakai nama Peter Pan. Dilihat dari biografi dirinya, David telah mengenal musik sejak kecil, bahkan sebelum bergabung menjadi anggota Noah Band. Ia mempelajari piano klasik di usia 5 tahun, dan telah banyak mengikuti festival musik untuk mengasah kemampuannya. Menginjak remaja, si bocah pemain piano klasik itu tertarik untuk main band dengan teman-teman SMA-nya. Pengalaman ngeband itu membuatnya mampu mengeksplorasi gaya bermusiknya, yang kemudian disesuaikan dengan musik modern. Dari situ pula, ia kerap digaet menjadi additional player dan membantu proses rekaman beberapa musisi di tanah air. Sampai akhirnya, bersama Noah, ia menetap dan sempat menyumbangkan lagu ciptaannya yang berjudul Separuh Aku dan Tak Lagi Sama untuk dibawakan Ariel CS. Perjalanan karir sebagai Peter Pan. 1. Awal terbentuk. Biografi Noah tak dapat dilepaskan dari formasi awal Peter Pan yang dibentuk oleh Andika Naliputra. Pada tahun 1997, Andika Keyboard menggagas sebuah grup yang diberi nama Topi yang beranggotakan Uki, gitar, Afrian, gitar, Abel, bass, dan Ari, drummer. Lantaran posisi vokal kosong, Uki pun berinisiatif mengajak Ariel yang sudah dikenalnya sejak SMP. Dalam formasi tersebut, Topi mulai manggung dengan membawakan lagu-lagu beraliran British alternatif. Setelah beberapa lama, drummer Topi, yaitu Ari mengundurkan diri. Hal ini membuat band berhenti beraktivitas tanpa alasan yang jelas. Hingga kemudian pada tahun 2000, Andika kembali mengumpulkan para personel Topi. Berbeda dengan formasi sebelumnya, seorang drummer baru yang tak lain adalah Ilsyah Rian Reza ikut hadir kala itu. Selain Reza, personel baru juga ditambahkan di bagian bass dan gitar, yakni Indra dan Lukman. Seiring dengan perubahan line-up, para personel pun secara resmi mengganti nama Topi menjadi Peter Pan pada tanggal 1 September tahun 2000. Dan asal kamu tahu, nama yang digagas oleh Andika ini menyimpan cerita yang unik di balik pemilihannya. Konon, nama Peter Pan dipilih lantaran Andika mengidolakan sosok Peter Pan dalam sebuah cerita fantasi. Akan tetapi menurut Ariel, nama tersebut diambil dari sebuah warung sate tepi jalan yang sempat disinggahi Andika bersama sang ibu dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Sejak itulah perjalanan baru band beranggotakan 6 orang ini dimulai. Tahun 2001, Peter Pan memulai karir ngeband dengan tampil dari kafe ke kafe di Bandung, di antaranya Cafe O'Hara dan Cafe Sapu Lidi. Di berbagai kesempatan, mereka banyak membawakan lagu-lagu milik Nirvana, Coldplay, U2, dan masih banyak lagi. Di Cafe Sapu Lidi, potensi Peter Pan dilirik oleh basis band Java Jeff, yakni Noe. Kebetulan, kala itu Noe tengah mencari band untuk mengisi album kompilasi. Dan, dari sinilah karir profesional Uki dan teman-temannya berawal. Puncak kesuksesan Peter Pan album Bintang di Surga mampu terjual sebanyak 350.000 kopi hanya dalam waktu 2 minggu.
Per Februari tahun 2005, penjualannya tercatat berhasil mencapai angka 3 juta kopi, hingga disebut sebagai album studio dengan penjualan tertinggi di tanah air. Tak cukup sampai di situ, popularitas Peter Pan pun kian menanjak. Tahun 2005, band ini dipercaya mengisi soundtrack untuk film Alexandria yang dibintangi Marcel Chandrawinata dan Julie Estelle. Berkat itu, Peter Pan bahkan sampai meluncurkan album spesial original soundtrack Alexandria dengan lagu andalan Tak Bisakah dan Langit Tak Mendengar. Di tahun yang sama, band pelantun lagu Topeng ini juga diganjar sederet penghargaan musik bergengsi untuk karya-karya mereka. Penghargaan itu antara lain artis favorit dari MTV Asia E8 Bangkok 2005, grup musik terbaik, album terbaik, grafis desain album terbaik, dan karya produksi terbaik untuk Bintang di Surga dari Anugerah Musik Indonesia 2005, serta album pop grup ngetop dan lagu paling ngetop dari SCTV Music Award 2005. Keluarnya Andika dan Indra, kedua personel Peter Pan itu dikeluarkan dari grup pada Oktober tahun 2006. Akan tetapi, pengumuman resminya baru dilakukan pada tanggal 4 November tahun 2006. Pasca keluar, keduanya membentuk band baru yang diberi nama The Titan. Sementara itu, posisi mereka di Peter Pan digantikan oleh dua additional player, yakni David pada keyboard dan Lucky pada bass. Mengingat Andika dan Indra sudah bukan lagi anggota band, nama Peter Pan pun diminta. Hal ini dipicu oleh sikap ibunda Andika yang keberatan jika Ariel CS masih menggunakan nama Peter Pan. Andika pun meminta agar nama tersebut dilepaskan. Di tengah-tengah konflik itu, Peter Pan memberanikan diri mengeluarkan album baru yang diberi judul Hari Yang Cerah pada tahun 2007. Album yang sempat diklaim sebagai karya terakhir Peter Pan ini di-launching di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun, sebelum benar-benar menanggalkan nama Peter Pan, grup ini kembali meluncurkan karya lain, yakni album kompilasi yang bertajuk Sebuah Nama Sebuah Cerita pada tahun 2008. Album inilah yang menutup perjalanan karir Ariel, Uki, Lukman, dan Reza dalam band Peter Pan. Tanpa nama dan album suara lainnya segera setelah perilisan album Sebuah Nama Sebuah Cerita, Reza CS resmi melepas nama Peter Pan yang sudah disandang selama bertahun-tahun. Pada 2009, grup ini mengumumkan bahwa David yang merupakan additional keyboardist telah resmi menjadi personel tetap, sedangkan Lucky, additional bassist, memutuskan untuk keluar dan posisinya digantikan oleh Ihsan Nurrahman. Tak lama usai menetapkan personel baru dan melepas nama Peter Pan, grup ini justru terpuruk hingga terpaksa vakum beberapa lama. Aktivitas manggung mereka berhenti karena Ariel tersandung kasus video asusila dan harus mendekam di penjara, usai sempat vakum sekitar 2-3 tahun. Pada awal 2012, band fenomenal ini menggagas perilisan album suara lainnya. Album ini berisi 11 lagu yang 9 diantaranya merupakan versi instrumental. Dua lagu lainnya di album tersebut adalah Cobalah Mengerti yang diaransemen ulang dan dibawakan oleh Momo Geisha, serta bonus track berjudul Dara. Menariknya lagi, album ini dirilis oleh grup yang masih belum memiliki nama. Hanya nama masing-masing personel lah yang tertera pada cover albumnya, yakni Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David. Bukan cuma album, mereka juga menggelar konser suara lainnya dan menampilkan versi instrumental dari lagu-lagu di album tersebut secara live. Kala itu, mereka menjadi band pertama yang mampu membuat album dan menggelar konser tanpa sang vokalis. Jalanan karir sebagai Noah 1. Peresmian nama Noah Ariel akhirnya kembali ke grup pada akhir Juli tahun 2012. Seolah enggan menunggu lebih lama lagi, ia bersama rekan-rekan dan label musik mereka pun mengumumkan nama baru, yakni Noah, pada tanggal 2 Agustus tahun 2012. Sebelum memilih nama Noah, mereka sudah mengantongi 3 calon nama lain, sebut saja Raokin, Tanaris, dan Master Plan. Tetapi, Noah terasa lebih enak didengar dan dianggap mempunyai arti yang dalam, yaitu memberi ketenangan dan panjang umur. Setelah resmi menyandang nama baru, Noah langsung meluncurkan lagu anyar. Mereka hadir dengan single bertajuk Separuh Aku yang diciptakan oleh David dan additional bassist, Ihsan Nurrahman. Tak lama usai perilisan single, band ini langsung mengeluarkan album studio pertama mereka, yang diberi judul Seperti Seharusnya. Album itu berhasil terjual sekitar 1 juta kopi hanya dalam waktu 5 bulan sejak perilisannya di bulan September tahun 2012. Konser Dua Benua 5 Negara. Masih di tahun yang sama, Noah menggelar konser untuk promosi album Seperti Seharusnya. Tak berbeda jauh dari konser-konser sebelumnya, band ini juga kembali mencetak rekor.
Bedanya, rekor kali ini dipecahkan berkat tur dunia yang diadakan dalam satu hari saja. Dan, band asal Bandung ini meraih rekor tur dunia berkat gelaran konser yang dilangsungkan di dua benua 5 negara. Pertama adalah di benua Australia, tanggal 15 September tahun 2012, selanjutnya di Asia di mana konser dilangsungkan di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan berakhir di Jakarta pada tanggal 16 September tahun 2012. 3. Perilisan buku dan film dokumenter. Tepat setelah selesai konser di 5 negara, Noah meluncurkan buku berjudul 6903 Mil pada tahun 2012. Buku ini berkisah tentang bagaimana cerita di balik layar terselenggaranya konser yang digelar hanya dalam waktu 24 jam tersebut. Menyusul kesuksesan 6903 Mil, Noah Band merilis buku biografi kisah lainnya yang berisi kisah hidup masing-masing personel. Buku itu tidak hanya berisi profil dan biodata para anggota Noah, tetapi juga curhatan mereka selama tidak bisa ngeband selama hampir 3 tahun akibat kasus video asusila sang vokalis. Uki bercerita tentang membentuk band Astoria untuk tetap eksis. Lukman dan Reza sempat curhat soal hijrah dan mendalami ilmu agama. David yang sempat menjadi korban malpraktik saat operasi batu empedu, serta Ariel sendiri yang membeberkan kesehariannya di dalam penjara. Selanjutnya, Ariel CS kembali memberikan kejutan kepada penggemar dengan merilis sebuah film dokumenter berjudul Awal Semula pada tahun 2013. Film yang disutradarai Putra Matuta itu menceritakan perjalanan sejak zaman Peter Pan hingga saat di mana sang vokalis menjadi seorang pesakitan. Keluarnya Reza dari Noah semenjak kembali ke belantika musik Indonesia, bisa dibilang banyak perubahan yang dialami tiap-tiap personel. Salah satunya adalah Reza yang tampil semakin religius di berbagai kesempatan, baik sedang bersama anggota band ataupun tidak, hingga akhirnya pada Desember tahun 2014, tersiar kabar bahwa Reza siap keluar dari band yang membesarkan namanya. Saat dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa dirinya bukan lagi anggota Noah per tanggal 1 Januari tahun 2015. Konser malam tahun baru pada tanggal 31 Desember tahun 2014 pun menjadi penampilan terakhirnya bersama band. Keluarnya Reza kembali menyebabkan perubahan line-up, di mana Noah melanjutkan karir hanya dengan 4 orang. Posisi Reza sebagai drummer pun digantikan oleh additional player, Rio Alif, per Januari tahun 2015. Keluarnya Uki dari Noah, hal ini disampaikannya dalam Instagram pribadinya yang diunggah beberapa jam sebelum konser diadakan. Di dalam tulisan panjang itu, Uki menceritakan persahabatannya dengan sang vokalis selama ini. 24 tahun bersahabat, Uki mendapatkan banyak pengalaman mulai dari perjuangan karirnya bersama band hingga mendapatkan jodoh, sukses bersama Peter Pan hingga berevolusi menjadi Noah. Uki merasakan tur panjang bersama sahabat-sahabatnya dalam band. Uki resmi keluar dari Noah bertepatan dengan peluncuran album yang beberapa tahun lalu dirilis, yakni album Keterkaitan-Keterikatan pada Agustus tahun 2019. Alasan Uki keluar dari band karena ingin memiliki kehidupan yang lain, yakni lebih mendekatkan diri pada Allah dan fokus menjalankan sisa hidupnya di jalan agama.